Anda kembali menyaksikan CNBC Indonesia bersama saya Syafina Nasyar dan saat ini saya sudah bersama dengan Dirjen Aptika Kemenkominfo Republik Indonesia Bapak Hoki Situngkir. Kami akan membahas apa saja upaya Kominfo untuk bisa mewujudkan transformasi digital nasional sebagai kunci masa depan ekonomi Indonesia. Halo Pak Hoki. Halo. Apa kabar ya Pak? Baik, terima kasih. Terima kasih sudah berkenan di interview bersama CNBC Indonesia. Dengan senang hati. Kita mulai diskusi kita dari adanya peraturan Presiden nomor 82 tahun 2023. Ini mendukung transformasi digital di Indonesia. Bisa dijelaskan Pak, langkah-langkah konkret apa yang diambil oleh Kominfo untuk mendukung ini? Ya, itu tadi Perpres terkait percepatan transformasi digital. Sebenarnya dia punya latar belakang Perpres terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, di situ ditunjukin gimana grand design dari reformasi birokrasi itu nasional itu menjadi spirit dari transformasi digital di bidang pemerintahan, dalam hal ini SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah pusat data nasional. Yang kedua adalah jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan pemerintah. Nah, ini semua diintegrasikan, dikonsolidasikan sedemikian sehingga bisa mempercepat dari transformasi digital di bidang pemerintahan. Ya, dan 3 pilar yang juga menjadi fondasi utama ini adalah Digital ID, Data Exchange, dan juga Digital Payment. Nah, kami juga ingin tahu Pak, bagaimana masing-masing pilar ini bisa akhirnya mendukung layanan publik dan juga pertumbuhan ekonomi digital. Ya, Digital ID itu kan bisa dibilang sebagai identitas digital ya. Nanti kita punya identitas digital terpadu. Nah, itu menjadi nggak perlu, kan sekarang kan masih banyak layanan pemerintah membutuhkan KTP fisik, segala macam. Itu akan perlahan-lahan akan berganti menjadi digital ID gitu, IDT ya, identitas digital terpadu. Nah, ini akan sangat mudahkan bagi masyarakat ketika hendak mendapatkan layanan dari pemerintah itu. Nah, terus terkait sama data exchange yang disebutkan. Data exchange itu membuat semacam interkoneksi ya, hubungan antara layanan pemerintah. Jadi misalnya kalau di Perpres percepatan transformasi digital itu nanti layanan-layanan yang sudah banyak sekali usernya gitu, yang pengguna layanannya itu akan saling terkoneksi. Jadi misalnya interkoneksi antara administrasi kependudukan dengan misalnya sektor keuangan misalnya atau perpajakan. Angka kontribusi ekonomi digital tadi Bapak bilang masih kurang lebih 4% ya Pak ya? Lebih. Tapi kita punya target ada di angka 20,2% di tahun 2030. Apa strategi kebijakan yang mungkin sudah disiapkan dan memastikan keterpaduan langkah antar lembaga pemerintah agar target 20,2% ini kurang lebih 6 tahun lagi bisa tercapai Pak? Iya, yang jelas dari sisi pemerintah, layanan publik itu kita efektifkan. Kan kalau yang misalnya layanan pemerintah itu menjadi sedemikian efektif, itu kan yang mendapatkan domino efek kan bukan hanya warga ya, tapi juga mungkin sektor privat. Kayak misalnya perizinan, itu akan menjadi lebih cepat. Itu akan sangat mendorong proses dari peningkatan kontribusi dari ekonomi kita terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu jelas satu hal. Yang kedua adalah dari sisi ini juga, dari sisi kalau dari Kominfo juga kita aktif dengan upaya-upaya literasi digital. Jadi ada 2 strategi ya. Yang pertama kita tuh butuh banget talenta digital untuk mendorong mendorong pertumbuhan talenta digital. Kita saat ini talenta digital itu dikatakan kita butuh sekian juta orang untuk bisa mengoperasikan segala macam berbagai macam ini. Itu satu. Itu di Kominfo, itu di BPPSDM. Itu untuk mendorong pertumbuhan, mencetak talenta digital. Tapi di sisi lain, nah tidak harus menjadi talenta digital, juga masyarakat umum. Nah, ini terkait dengan mindset digital. Nah, kita bikin berbagai macam program udah sekian tahun ini untuk meningkatkan mindset digital dari masyarakat.
Itu apa namanya, gimana caranya meningkatkan digital culture, digital skill-nya, digital safety gitu, termasuk digital ethics. Pak, untuk mencapai target 20% di tahun 2030, kini kita berbicara tentang kesiapan infrastrukturnya. Sejauh mana Pak infrastruktur kita sudah siap, sudah memadai, dan yang paling penting untuk dipastikan adalah semuanya sudah jalan Pak, bukan baru pembangunan. Gimana? Ya betul. Jadi kita itu kan infrastruktur itu perpresnya udah ada tuh, gitu. Artinya perintahnya sudah ada kan. Jadi sudah berjalan. Kesiapan infrastruktur yang belum siap, misalnya tadi saya sebut PDN, belum siap, maka kita siapkan dengan government cloud, PDNS sementara. Jadi apa namanya untuk menyiapkan itu. Terus kita juga mendorong investasi, gitu. Kita juga mendorong investasi agar menciptakan iklim investasi yang menarik buat digitalisasi. Itu juga kita dorong. Terus juga adopsi teknologi yang terbaru segala macam itu juga dilakukan. Itu bahkan bukan cuma di Aptika tapi juga di direktorat jenderal lain di Kominfo. Itu kita sangat sangat dorong. Termasuk mungkin kita tadi disebutin ya, ada event kita ekonomi digital, kita dorong tadi dengan bisnis matching antara startup kita dengan dengan investor. Itu kita dorong juga. Termasuk juga mungkin mendorong terkait hakinya orang Indonesia ketika hendak melakukan satu proses kreatif, produksi di industri digital. Ini semua kita jalankan. Jadi infrastruktur yes, tapi kalau infrastruktur kan mungkin kalau pemerintah lebih ke infrastruktur pemerintah ya. Jadi PDN, SPLP, jaringan antara pemerintah itu kita dorong terus. Tapi di luar itu juga kita juga mendorong tumbuhnya percikan-percikan investasi untuk sektor-sektor dari startup. Terus kayak game tadi. Game itu luar biasa loh. Kalau kita serius itu potensinya besar juga ya Pak ke negara ya Pak ya. Yes. Kebijakan khusus untuk ekonomi digital ini kan sebenarnya tertuang dalam satu perpres. Nah, apa poin-poin di dalam perpres itu yang memang bisa mendukung pengembangan ekosistem digital ekonomi di Indonesia Pak? Yang jelas gini ya. Jadi ini kan semua ada digital nih, gitu. Era digital ini kan dan semua sudah terkoneksi. Kita termasuk negara yang sangat terkoneksi sudah seamless semuanya ya Pak. Hari ini. Terkoneksi. Jadi penetrasi internet di Indonesia udah sangat tinggi sekarang. Itu udah hampir 70% Itu udah di atas rata-rata dunia loh. Rata-rata dunia 60%. Nah, itu kita udah di atas itu. Kita sekarang jadi rata-rata screen time kita di depan itu tinggi. Itu udah 8 sampai 9 jam, hampir 9 jam loh. Artinya apa? Sepertiga hidup kita sudah di depan layar gitu. Nah, ini kan ini kan potensi besar dan itu bisa menjadi penting karena ada konten. Nah, konten ini kan diproduksi oleh user sekarang. Gitu, user generated content itu sekarang jadi platform yang luar biasa. Nah, dan dari sisi misalnya tadi bicara soal startup, bicara soal game. Kita ini kan negara lautan konten ya. Kita punya budaya, kita punya keunikan, keberagaman yang luar biasa. Nah, ini kalau misalnya kita dorong terus untuk menjadi digital dan menjadi bagian dari konten online, ini dampaknya luar biasa. Dan apa yang bisa dikontribusikan dari ekonomi digital ini untuk menuju Indonesia Emas 2045 dan bagaimana juga bisa memastikan ekonomi digital ini sifatnya berkelanjutan Pak, nggak hanya sesaat? Transformasi digital itu pertama ya, itu tidak terelakkan, gitu. Dengan atau tanpa siapapun yang mengintervensi, dia akan berjalan. Jadi otomatis dia pasti berlanjut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sejauh mana kita bisa ikutan mempercepat ini, mendorong ini untuk interest kita sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa. Kan itu sebenarnya ininya. Jadi kalau dari sisi Indonesia Emas 2045, kita punya visi Indonesia Digital 2045. Nah, nah ini yang kita dorong saat ini. Kita berusaha kita tadi menciptakan berbagai macam talenta digital, mindset digital itu yang penting. Kalau masalah keberlanjutan ini akan terus berlanjut. Ini
Tanpa digital, intervensi dia pun akan akan terus terjadi. berlanjut. Nah, Ya. karena semua orang pengen mudah, semua orang pengen cepat gitu. Kenapa tadi kita punya screen time 8 jam? Karena berarti hampir semua layanan yang kita hadapi setiap hari, mau belanja, mau beli makanan, mau transportasi, mau kirim A, B, C, D, udah pakai screen time, udah pakai handphone, udah pakai gadget. Jadi ya ini nggak terelakkan. Dan menyambut Pak, ini kita tahu kita sudah berganti kepemimpinan, jajaran menteri juga sudah berganti, sebentar lagi juga kita akan masuk tahun 2025. Mungkin bisa dikasih gambaran Pak, apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Kemenkominfo, terlepas dari semua program yang saat ini sudah ada, mungkin sedang menyiapkan gebrakan-gebrakan khusus di tahun 2025. Bisa dikasih bocorannya Pak? Yang jelas di pidato pertama Pak Presiden Prabowo, itu kata yang diulang-ulang itu ada kata digital. Yeah. Kalau kita perhatikan digital. Artinya memang visinya ke arah sana. Gitu. Jadi dan kemudian kalau gebrakannya masih beberapa hari di hari yang sama itu Pak Presiden Prabowo mengubah Kementerian Kominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Oke. Jadi itu udah satu gebrakan. Itu udah satu sinyal baru yang ya kuat, Pak ya? sinyal yang kuat sehingga tentunya itu akan mendorong juga program-program ke depan gitu. Pasti akan ada perubahan. Yang tadinya komunikasi dan informatika mungkin udah jadi kayak usual ya, usual selama 10 tahun terakhir, itu akan dipercepat lagi dengan menyebutkan judul digital di nama kementeriannya. Itu akan kemana-mana, bisa dibayangkan. Akan lebih banyak lagi berarti fokus dan mungkin kerja yang akan diemban nantinya oleh Pak Hoki ke depannya bersama juga dengan jajaran Kementerian Kominfo. Pastinya. Ya, terima kasih saya ucapkan Pak atas waktunya bersama CNBC Indonesia. Tentunya kita berharap semoga betul-betul ekonomi digital ini bisa berlaksana dengan baik dan cita-cita untuk bisa berkontribusi terhadap ekonomi nasional, ekonomi Indonesia ini benar-benar bisa terasa nantinya ya Pak ya. Terima kasih Pak Hoki atas waktunya, sehat dan sukses selalu untuk Anda.